Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Mariangelin Nejes dalam liputan khusus Mengabdi untuk Negeri. Saat ini saya sedang berada di Gereja Immanuel, Kota Kepamananu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Selama beberapa minggu belakangan ini, tempat ini menjadi saksi nyata kolaborasi epik antara dunia akademis dan masyarakat, yang mana lokasi ini menjadi salah satu tempat pengabdian kepada masyarakat dari para dosen dan mahasiswa. Ya, pemirsa, kolaborasi ini digagas oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Timor dengan dukungan pendanaan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Melalui dukungan ini, kegiatan pengabdian dapat terlaksana dan memberi dampak positif secara langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini berfokus pada pendampingan anak-anak untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris melalui gambar dan cerita sederhana dalam bahasa Inggris. Pemirsa, para mahasiswa tidak hanya belajar teori di kampus, tetapi juga mempraktekannya, memberi dampak positif bagi masyarakat, dan ini merupakan salah satu wujud nyata dari pembelajaran English for Young Learners bagi mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Universitas Timor. Untuk mengetahui lebih lanjut, saya sudah bersama Ibu Iis Aprianti SPDM Hum selaku Ketua Panitia Pengabdian. Selamat sore Ibu Iis, bagaimana kegiatan pengabdian di sini? Selamat sore, Alhamdulillah kegiatan pengabdian selama kurang lebih 5 pertemuan atau 5 minggu ini sudah berjalan dengan sangat lancar. Puji Tuhan, Miss. Ibu bisa dijelaskan apa yang melatar belakangi pemilihan gereja ini sebagai tempat pengabdian? Yang kita tahu bahwa literasi, kemampuan literasi membaca bahasa Inggris di era globalisasi ini sangatlah penting, apalagi untuk tingkat peserta didik yang tingkat dasar. Nah, kita memilih pusat pengembangan anak Gemit Immanuel ini karena kita melihat bahwa anak-anak ini memiliki kemauan yang kuat untuk belajar bahasa Inggris, tapi kita melihat minimnya inovasi media pembelajaran. Maka dari itu tumbuhlah gagasan untuk membuat Big Book sebagai wahana untuk belajar media pembelajaran bahasa Inggris yang inovatif dan dekat dengan mereka, yang bertajuk kepada dimensi kearifan lokal begitu. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di sini seperti apa, Ibu? Kegiatan pengabdian masyarakat ini digagas oleh Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Timor atas bantuan dari DPPM, dan mahasiswa yang turun ke sini membina anak-anak untuk menggambar gambar mereka sendiri dengan dimensi kearifan lokal. Yang kita ambil temanya yaitu tentang makanan tradisional. Jadi nanti makanan tradisionalnya itu kita tulis dengan nuansa bahasa Inggris, tulisan bahasa Inggris yang nantinya akan kita cetak menjadi buku besar sebagai media pembelajaran bahasa Inggris di sini begitu. Wah, sangat kreatif ya Ibu. Dari sisi mahasiswa, kira-kira apa manfaat terbesar yang Ibu harapkan atas keterlibatan mereka dalam kegiatan ini, Bu? Mahasiswa yang ada di sini kan mahasiswa yang ada di keguruan ya, mereka nantinya akan menjadi calon-calon guru, dan diharapkan ini adalah wadah mereka untuk praktik baik mengajar ketika mereka mendapatkan teori di dalam kampus. Nah, inilah saatnya mereka untuk praktik bagaimana melihat keadaan langsung di lapangan kepada masyarakat, melihat langsung ke anak-anak, melihat potensinya anak-anak dan mengembangkan media pembelajaran. Karena kan sebagai seorang guru nantinya mereka tidak hanya bisa mengajar, tapi mereka juga harus mengembangkan ide-ide yang kreatif bagaimana untuk membuat media pembelajaran yang menarik untuk anak-anak begitu. Oke, baik Ibu, tentunya dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan tidak semua berjalan dengan lancar kan Ibu. Nah, dalam kegiatan ini apa saja yang menjadi tantangan tersendiri dalam kegiatan pengabdian ini, Ibu? Tantangan itu sendiri ya sejauh ini datang dari awal-awalnya itu dari mahasiswa yang mereka agak canggung ya, karena kan di awal-awal itu mereka hanya belajar teori dari kampus, dan ketika mereka turun pengabdian begini mereka harus berinteraksi langsung dengan anak-anak, menguji kesabaran, dan mereka juga berpikir bagaimana mengembangkan, oh iya ternyata mengembangkan media pembelajaran inovatif dan kreatif itu begini begitu kan. Dengan begitu banyaknya anak-anak, karakter mereka juga dituntut untuk melihat harus sabar dengan satu, dan
anak-anak yang lain begitu. Baik Ibu, jadi yang terakhir, Ibu pertanyaan terakhir. Jadi harapan Ibu terkait keberlanjutan program ini setelah tim kembali ke kampus, Ibu. Apa harapan Ibu? Terima kasih. Keberlanjutan program ini diharapkan dari dua sisi. Yang pertama dari sisi ke masyarakatnya. Jadi kita berharap ini menjadi dampak baik ya kepada masyarakat sekitar, kepada anak-anak PPA Gemit Immanuel. Buku Big Book yang nantinya sudah jadi dan sudah dicetak ini bisa menjadi keberlangsungan untuk media pembelajaran mereka di sini. Dan akan ada tema 1, tema 2, dan tema selanjutnya yang kita harapkan. Nah, kepada mahasiswa ini bisa menjadi peluang bagi mereka untuk bisa mengembangkan ide kreatif mereka dalam mengembangkan media pembelajaran Big Book ataupun media pembelajaran lainnya, dan juga bisa menjadi praktik baik mereka nanti ketika mereka sudah benar-benar menjadi guru begitu. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan penjelasannya. Sama-sama. Baik pemirsa, apa yang dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa Universitas Timor adalah bukti nyata bahwa ilmu harus membumi, memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat. Demikian saya Maria Angelina Nejes dan juru kamera saya Yosep Otunlio melaporkan. Selamat sampai jumpa di liputan selanjutnya. Selamat sore.